Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angela Agustina, mahasiswa semester 4, jurusan Pendidikan Agama Islam, STM Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Ibu Milasari MPDI selaku dosen pembimbing MK materi Pendidikan Agama Islam di sekolah atau madrasah. Di sini saya akan membahas tentang materi pernikahan dini. Selamat menyaksikan. Pembahasan tentang materi pernikahan dini, yang pertama ada tentang definisi pernikahan dini, faktor penyebab pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini, cara penanganan pernikahan dini, dan apa sih resiko pernikahan dini. Baik, materi yang pertama yaitu tentang definisi pernikahan dini. Pernikahan usia muda atau yang sering disebut dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah umur atau antara agama yang salah dan akibat pergaulan bebas. Individu yang menikah pada usia muda akan cenderung bergantung pada orang tua secara finansial maupun secara emosional. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Ada dua faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja, yaitu sebab dari anak dan dari luar anak. Yang pertama, sebab dari anak. Sebab dari anak itu ada tentang faktor pendidikan. Peran pendidikan anak sangat mempunyai peran yang sangat besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja, saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan, membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis yang jika di luar kontrol membuat kehamilan di luar nikah. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor telah melakukan hubungan biologis. Ada beberapa kasus diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya pasangan suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya tanpa mengenyampingkan perasaan dan kegalauan orang tua. Hal ini sebuah solusi yang kemungkinan di kemudian hari akan menyesatkan anak-anak. Ibarat anak sudah melakukan satu kesalahan yang besar, bukan memperbaiki kesalahan tersebut, tetapi orang tua justru membawa anak pada suatu kondisi yang rentan terhadap masalah. Karena sangat besar di kemudian hari, perkawinan anak-anak tersebut akan dipenuhi dengan konflik. Lalu yang selanjutnya ada faktor hamil sebelum menikah. Jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak tersebut. Lalu penyebab terjadinya pernikahan dini yang kedua itu ada dari luar anak. Dari luar anak yaitu ada faktor pemahaman agama. Ada sebagian dari masyarakat yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis telah terjadi pelanggaran agama, dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut. Ada satu kasus di mana orang tua anak menyatakan bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan suatu perzinaan. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan. Lalu faktor penyebab dari luar anak yang kedua adalah tentang faktor ekonomi. Kita masih banyak menemui kasus-kasus di mana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan, dan jika si orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak, maka anak tersebut akan diserahkan sebagai alat pembayaran kepada si piutang. Dan setelah anak gadis tersebut dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak. Lalu faktor sebab dari luar anak yang ketiga ada tentang faktor adat dan budaya.
Di beberapa belahan daerah di Indonesia masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan, di mana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Padahal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun, maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan undang-undang. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang dampak positif dan dampak negatif dari pernikahan dini. Dampak positif. Dampak positif dari pernikahan dini adalah yang pertama, dukungan emosional. Dengan dukungan emosional, maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan. Lalu yang kedua ada dukungan keuangan. Dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat. Lalu yang ketiga ada kebebasan yang lebih. Dengan berada jauh dari rumah, maka menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalin hidup mereka secara finansial dan emosional. Lalu yang keempat ialah belajar memikul tanggung jawab di usia dini. Banyak pemuda yang waktu masa sebelum menikah, tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua mereka. Di sini mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua. Lalu yang terakhir yaitu terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lain-lain. Lalu materi selanjutnya yaitu dampak negatif dari pernikahan dini. Apa sih dampak negatif dari pernikahan dini? Yang pertama itu ada dampak biologis. Anak secara biologis, alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan dengan lawan jenis, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan, justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksi sampai membahayakan jiwa si anak. Lalu dampak psikologis. Secara fisik, anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Lalu yang selanjutnya ada dampak sosial. Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah, dan kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan. Lalu ada dampak terhadap suami. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Lalu ada dampak terhadap anak-anaknya. Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda. Perkawinan juga berdampak pada anak-anaknya, karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah umur 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan pada kandungannya, dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak prematur. Lalu yang selanjutnya ada dampak terhadap masing-masing keluarga. Selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya, perkawinan juga di usia muda akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apalagi perkawinan antara anak-anak mereka lancar, sudah bareng, tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya, keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya akan terjadi perceraian, hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka, dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan di antara kedua belah pihak. Selanjutnya materi kita ada resiko kesehatan pernikahan dini. Yang pertama ada kurang darah atau anemia pada masa kehamilan dengan akibat yang buruk bagi janin yang dikandungannya, seperti pertumbuhan janin yang terlambat, kelahiran
prematur atau tidak cukup bulan. Lalu yang kedua, kurang gizi pada masa kehamilan yang dapat mengakibatkan perkembangan biologis dan kecerdasan janin terhambat. Bayi yang lahir dengan berat badan yang rendah. Lalu yang ketiga, penyulit pada saat melahirkan seperti pendarahan dan persalinan lama. Yang keempat, keracunan kehamilan yang ditandai bengkak terutama di kaki dan tangan serta tekanan darah tinggi. Bila ini tidak mendapat pengobatan yang baik dan benar, maka keadaan ini dapat menimbulkan kejang-kejang yang pada giliran dapat membawa maut bagi anak maupun bagi ibu. Yang kelima, ketidakseimbangan besar bayi dengan lebar panggul. Biasanya ini akan menyebabkan macetnya persalinan bila tidak diakhiri dengan operasi sesar. Lalu yang keenam, pasangan yang kurang siap untuk menerima kehamilan cenderung untuk mencoba melakukan pengguguran kandungannya yang dapat berakibat kematian bagi seorang wanita. Lalu yang ketujuh, karena kurang pengetahuan dan perawatan kesehatan reproduksi, pernikahan dini beresiko tinggi untuk tertular penyakit menular. Lalu yang kedelapan, ada kemungkinan terjadinya kanker serviks atau kanker dari leher rahim wanita 2 kali lipat untuk mendapatkan kanker dibandingkan dengan wanita yang menikah pada umur yang lebih tua. Lalu yang kesembilan, resiko kematian ibu dan janin pada persalinan 2-4 kali lebih tinggi dari persalinan wanita usia 20-35 tahun. Lalu yang ke-10, anak-anak yang dilahirkan oleh ibu remaja mengalami beberapa masalah antara lain perkembangan yang terhambat, prematur, terus badan lahir rendah. Hal ini selanjutnya akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental sang anak. Baik, materi yang terakhir kita akan membahas tentang penanganan pernikahan dini. Yang pertama, ada pendewasaan usia kehamilan dengan penggunaan kontrasepsi sehingga kehamilan pada waktu usia reproduksi sehat. Lalu yang kedua, ada bimbingan psikologis. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pasangan dalam menghadapi persoalan-persoalan agar mempunyai cara pandang dengan pertimbangan kedewasaan, tidak mengedepankan emosi. Lalu yang ketiga, dukungan keluarga. Peran keluarga sangat banyak membantu keluarga muda, baik di dukungan berupa material maupun non-material untuk kelanggengan keluarga, sehingga lebih tahan terhadap hambatan-hambatan yang ada. Lalu yang keempat, peningkatan kesehatan dengan peningkatan pengetahuan kesehatan, perbaikan gizi, baik bagi istri yang mengalami kurang gizi. Lalu materi yang keenam ada ikut dalam ekskul. Yang ketujuh ada menyibukkan diri dengan belajar. Yang kedelapan memilih teman sepermainan yang baik. Yang selanjutnya membatasi waktu anak keluar rumah. Lalu lingkungan dan orang tua lebih akrab dengan anak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam menjelaskan materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.